Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lebih dari 10 hari berpuasa, alhamdulillah. Semoga semua sehat, negeri ini tetap semangat. Kemudian juga berpikirnya positif, bukan berarti mengiyakan semua yang ada, kemudian hanya menikmatinya, tapi tetap kritis, kemudian juga tetap memperbaiki semua yang masih mungkin diperbaiki. Kita hari ini pengen ngomong hal-hal yang rada beda dengan sebelumnya. Misalnya ada pertanyaan, kenapa sih kalau presiden sudah terpilih itu harus didukung gitu kan? Bukankah beda pendapat itu juga penting? Nah, itu pertanyaan yang kelihatannya sederhana tapi jawabannya bisa macam-macam. Maksudnya didukung itu yang paling sederhana, apa yang sudah diputuskan oleh presidennya itu dilaksanakan oleh seluruh anggota kabinetnya, diwujudkan, sehingga hasil kerja itulah yang membuat pemerintahannya dihormati. Kemudian juga hasil pekerjaan itulah yang membuat masyarakatnya menjadi lebih baik gitu kan. Jadi itu kenapa harus didukung, karena posisi pada kedudukan presiden itu kalau baik bicara tombol, bicara segala macam, itu yang paling tahu semuanya gitu kan ya. Artinya kewenangannya pun paling besar. Nah, kalau mau menuju ke sana gitu ya didukung lah, itu intinya sebetulnya kenapa harus didukung. Tetapi juga kenapa harus dikritik gitu kan, nggak boleh diem aja kemudian menikmati. Karena di sisi lain presiden itu di atas posisinya, maksudnya di atas itu informasi yang dari bawah, aspirasi dari bawah. Itu dia pada puncak. Nah, kalau kita tidak kritis, tidak bersuara, menyuarakan realitas, kemudian pendapat yang apa adanya, siapapun presidennya bisa kehilangan arah itu karena nggak ngerti apa yang terjadi sesungguhnya. Nah, disinilah pentingnya proses dialektika itu gitu kan. Jadi masyarakat itu penting kritis, penting mewujudkan apa yang harus diwujudkan, tapi tetap bersuara gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan berikutnya itu, apa sih persoalan untuk 3 periode, kemudian juga dengan oligarki. Nah, banyak orang menganggap oligarki itu satu pihak atau satu kumpulan besar. Padahal oligarki itu pada kenyataannya ini kalau ya. Jadi mohon jangan Bapak Ibu yang terhormat yang saya sebutkan ini kemudian tersinggung marah gitu kan. Bukan itu, tapi saya mau ngasih contoh aja gitu kan yang sederhana. Misalnya di negeri ini politik itu ada Ibu Mega, itu dengan rombongannya dan pasukannya. Ada Pak SBY dengan rombongannya dan pasukannya. Ada Pak Luhut Panjaitan dengan rombongannya dan dunia usahanya. Ada Pak Hendro Priyono misalnya gitu kan. Ada Pak Surya Paloh gitu kan. Nah, ada Pak Yusuf Kala gitu kan. Ada Pak Muhaimin gitu kan. Kemudian juga ada NU gitu kan. Pak Said Agil Siraj dengan rombongannya. Ada ada Muhammadiyah dengan rombongannya gitu kan, lebar kemana-mana dunia. Nah, itu kemudian juga ada nih misalnya yang lain itu ada kelompok usaha, Salim Group misalnya, ada Sinarmas, ada Agung Sedayu misalnya, ada Agung Podomoro, kemudian ada Freeport jangan-jangan itu kan misalnya. Ada juga perusahaan-perusahaan yang besar-besar, Jarum gitu kan, kemudian juga gudang garam gitu kan, dan yang lain-lain lah. Nah, Presiden Jokowi itu kalau kita bicara di tatanan oligarki, beliau ini ada di tengah, itu yang lainnya tuh di sekelilingnya itu gitu kan. Jadi nah, untuk mengambil keputusan dan yang lain-lain termasuk juga ada DPR dan ada Mahkamah Agung, itu perlu menghitung dan membaca semuanya gitu kan. Jadi oligarki itu bukan satu pihak atau satu kelompok besar begitu, enggak. Jadi tapi tersebar. Nah, zaman-zaman dulu baru merdeka, Bung Karno jadi presiden,
persaingan dengan teman-temannya, sehingga berbagai macam hal terjadi. Pak Harto sendirian bersihin, setelah bersih beliau sendirian selama sekian puluh tahun, dan tentara terutama angkatan darat mendukungnya gitu kan habis-habisan, sampai ke bupati, wali kota, gubernur, menteri, dan yang lain-lain. Itu zamannya. Nah sekarang itu yang disebut oligarki tadi itu tersebar kekuasaannya. Jadi kadang-kadang DPR bisa sangat kuat kalau dia menentukan hal yang tertentu. Tapi kadang-kadang bisa MA juga yang kuat. Kadang-kadang dunia bisnis yang bisa kuat. Kadang-kadang partai politik yang bisa kuat. Iya. Apa? Di dompetnya di tas sayang. Kalau buka puasa harus ada makanan gitu kan, jangan sampai kejadian karena pengen hemat makanan basi dimakan gitu kan, jadi perut sakit gitu kan. Tapi jangan-jangan itu bagus juga kalau cuma sedikit makannya, supaya melawan racun dari makanan basi itu gitu. Barusan anak manggil nanya makanan sampai, katanya ibunya sedang melakukan pengabdian karena senang ngurusin anak-anak, jadi lagi ada acara. Kita lanjut ya. Jadi kembali ke cerita itu, bahwa ini seimbang tadi. Nah kembali ke kaitan yang pertama yang didukung ini, kalau presidennya diacak juga, digoyang juga, makin bisa volatile itu. Nah kemudian kaitannya dengan 3 periode itu, 3 periode ini boleh jadi belum tentu presiden yang pengen gitu, tapi pihak oligarki dan yang lain-lain itu bisa jadi yang pengen. Nah pertanyaannya, kenapa bisa berpikir seperti itu gitu kan, belum tentu presiden yang pengen. Kita lihat sejarah ya, buat saudara-saudara yang udah katakanlah usianya 40 lah, misalnya 40-an. Jadi paling enggak ketika tahun 98 tuh udah 18 tahun lah. Artinya cukup bisa berpikir. Di 97, bukan hanya 97, 92 sebetulnya kalau kita lihat Pak Harto udah pengen mundur, sinyal-sinyalnya gitu kan. Tetapi sekelilingnya itu gaspol. Apalagi di 98 gitu kan, digaspol bener itu. Ketika Pak Harto bilang, bener nggak nih dukungan kepada saya cukup kuat gitu kan, atau bukan kuat dalam arti kuat, udah jelas kuat lah, udah 26 tahun gitu kan, udah 30 tahun, udah jelas kuat gitu kan. Tapi benarkah saya masih dikehendaki gitu atau diharapkan? Itu digaspol sama di bawah itu, seakan-akan memang nggak ada pilihan lain dan hanya satu-satunya, serta situasi dibuat supaya Pak Harto terus gitu kan. Nah kalau kita lihat model begini, ini juga di Republik ini terjadi di zamannya Bung Karno ketika tahun 50-an ya, 55, kemudian goyang-ganjing politik sampai 59, kemudian dekret presiden keluar. Bung Karno masih sempat 6 tahun setelah itu, kemudian teguling lah, ada kejadian berbagai macam. Nah Pak Harto 97 92 digaspol, 97 digaspol, naik lagi. Ketika itu pasti sudah membayangkan 5 tahun kalau anaknya jadi menteri gitu kan misalnya, maka berpikir panjang lah, kita lihatnya baik aja gitu. Itu bisa mempertahankan rejim atau kekuasaan lah, namanya orang kalau udah di situ kan pasti punya visi, punya rencana lah. Saya berpikirnya baik saja. Seperti Bung Karno itu kan punya visi dan pandangan jauh ke depan juga, dan itu seringkali keluar sekarang dari anak-anaknya gitu kan, visinya itu. Jadi boleh jadi beliau itu ketika anak-anak kecil itu menyampaikan banyak hal kepada keluarganya itu. Jadi itu terjadi. Nah itu pun yang dilakukan oleh Pak Harto di tahun 98 itu gitu kan. Jadi apa yang terjadi, ternyata gaspolnya itu boleh jadi harapan sekeliling gitu kan. Jadi sekelilingnya yang berharap seperti itu. 21 Mei 98 teguling, bahasanya
di lapangan begitu. Tapi kalau bahasanya Pak Harto di keluarganya berhenti karena memang tidak ngadu kekuatan, itu harus jujur. Pilihan yang luar biasa baik itu berhenti itu sehingga negara aman dan prosesnya tidak terlalu banyak korban ya dibanding dengan tahun 66 gitu. Jadi belajar dari situ mungkin Pak Harto melihat mending lebih baik berhenti gitu. Nah, yang terjadi di berikutnya itu Pak Habibie berhasil melakukan banyak hal sehingga negara kembali stabil dan berani pemilu dalam 1 tahun 8 bulan atau 1 tahun 6 bulan. Cepat sekali, hebat itu beliau. Karena pidato pertanggungjawabannya ditolak ya, sehingga beliau tidak meneruskan. Padahal ketika itu cukup kuat beliau itu. Kemudian Pak Dur naik. Pak Dur cuman setahun sekian bulan juga jatuh. Jadi dengan cara yang berbeda dengan tahun 66 dan 98. Jatuhnya di parlemen ya, oleh sidang istimewa gitu kan. Pak Dur mundur lah. Kemudian setelah itu sampai hari ini berjalan lah. Maksudnya berjalan tuh habis pada masanya. Nah, tinggal Pak Jokowi ini udah hampir 2 tahun, sekarang udah 1,5 tahun periode kedua. Ada yang bilang 3 periode. Kalau saya sih bacaan sederhananya wajar kalau beliau mendorong anaknya dan menantunya gitu kan, karena itu juga kesempatan untuk melakukan banyak hal yang pernah ada pasti di saat ketika beliau jadi presiden ini. Cita-cita ini itu apa gitu kan udah dimajuin. Nah, tapi di sisi yang lain juga kenyataan itu sebetulnya belum tentu juga bahwa Pak Jokowinya sendiri berharap 3 periode kemudian anaknya yang gantiin gitu kan. Karena berdasarkan pengalaman yang sebelumnya justru legitimasi dan legacy yang bagus bisa jadi rusak gitu ketika memaksakan diri seperti itu gitu kan. Kenapa dibilang memaksakan diri? Karena konstitusinya ya 2 kali gitu kan, walaupun sekarang ada yang mau meleset, yang penting udah 2 kali berhenti dulu, habis itu naik lagi boleh gitu kan. Saya kira enggak lah ya, jadi harus tegas, udah 2 kali titik selesai, bukan untuk apa-apa. Nah, ini yang saya pandang sebetulnya situasi sekarang ini. Nah, apa implikasinya? Implikasinya sekarang nih pandemi berat. Hari ini ada respon yang bagus dari pemerintah, langsung melarang ada warga luar negeri, apalagi India, masuk gitu ke Indonesia. Menteri Perhubungan menjelaskan tidak ada pesawat yang langsung dari India ke sini. Bukan itu masalahnya sebetulnya. Jadi entah itu pakai private jet atau itu ke negara mana dulu baru masuk ke sini. Di sana sedang pandemi berbahaya. Kita jangan ngulang dari Wuhan deh. Kalau dulu Wuhan ditutup, nggak kesini gitu kan, orang nggak dipulangin, diobatin aja di sana sampai sembuh. Kan di Cina sembuh semua, ngapain dipulangin ke Indonesia gitu kan. Malah jadi nyebar sekarang. Udah 1,5 juta lebih yang meninggal, di atas 40.000, bahkan beberapa kawan pun meninggal. Termasuk ada salah satu adik kelas saya lah yang cemerlang sebetulnya, almarhum Mas Aris Mufti, meninggal kemarin. Saya turut berduka cita juga gitu, kena COVID katanya. Karena beliau asma, ininya ada asmanya. Nah, beliau meninggal. Mudah-mudahan Allah mengampuni, kemudian juga memberikan tempat yang mulia di alam barzah, kemudian nanti di akhiratnya. Insya Allah. Al-Fatihah juga mudah-mudahan yang lain ikut mendoakan untuk orang baik ini. Tapi kembali lagi ke cerita ini, pandemi atau COVID ini nggak selesai. Maksudnya nggak selesai itu belum selesai. Kita perlu belajar terhadap pernyataannya Bu Siti Fadila Supardi bahwa wabah itu nggak ada pakai vaksin gitu kan. Dia akan normal tuh akan hilang sendiri berdasarkan waktu. Nah, ini sekarang udah hampir 2 tahun, menuju 2 tahun maksudnya, belum hilang-hilang gitu kan. Jadi memang masih terus bergerak. Nah, yang rada ngeri itu kembali ke situasi
Karena ini udah orang merasa biasa, maka merasa kebal. Jadi temen di Iluni FT aja ada yang tetap bilang bahwa itu nggak ada gitu kan. Jadi hanya inilah itulah, orang ke masjid kemana nggak pakai masker, masih kumpul-kumpul, cerita pasar gitu. Saya kira kalau untuk dirinya sendiri pun bisa membahayakan orang lain gitu kan. Yang begini-begini nih perlu hati-hatilah. Kalau misalnya meyakini seperti itu, dipraktekannya di keluarganya saja dulu gitu kan. Karena kalau dia selamat nanti, dan saya doakan selamat sampai akhir pandemi, berarti dia menemukan sebuah rumusan baru dengan keyakinan atau dengan herbal, dengan olahraga atau dengan apa bisa selamat. Tapi yang lain-lain secara normatif alangkah baiknya tetap menjaga protokol kesehatan, tetap berhati-hati, ngurangin ketemu kerumunan, kemudian juga jaga imunitas, terus imunitasnya ditingkatkan. Nah, kenapa ini saya bilang tadi pandemi belum selesai? Karena kita belum melihat ujungnya gitu kan. Vaksin itu bisa ribut antara vaksin Nusantara dan vaksin merah putih, sementara AstraZeneca diberhentikan gitu kan di beberapa negara. Nah, saya pengen nyeritain juga karena sebetulnya saya udah harus divaksin ketika itu gitu kan. Saya datang, kemudian diperiksa, mungkin tekanan darahnya sedang sedikit tinggi, ditanya ini bagaimana, oleh sebuah vaksin lah ya. Lalu saya sampaikan saya pernah dibepas, kemudian juga saya alergi terhadap obat ini dan itu. Itu dokternya cekatan sekali. Kemudian dia meminta saya menunggu, mereka berunding, nggak berani ngambil keputusan. Saya disuruh nunggu sampai setengah jam, kemudian mereka diskusi lagi. Singkat kata, saya harus ke dokter dulu gitu kan, dokter ahli. Artinya dikasih rekomendasi seperti itu. Yang ingin saya sampaikan, dengan melihat ini saya senang. Artinya memvaksin itu bukan sebagai sebuah target, pokoknya ada orang disuntik vaksin aja. Dokter-dokter Indonesia berhati-hati, kemudian juga tidak mengejar target gitu kan. Saya ngalamin sendiri dan saya terima kasih, karena ada juga misalnya seperti Kalni Ilyas menyampaikan, temannya sudah 2 kali divaksin kena COVID, terus kemudian juga meninggal. Ini menyambung apa yang disampaikan oleh Ibu Siti Fadilah Supardi. Tetapi kembali lagi, ketika vaksin itu oleh yang ahli, kemudian juga banyak dinyatakan sebagai bagian daripada proses yang perlu dilakukan untuk herd community misalnya, itu kan saya sebagai orang awam tidak baik dan tidak cukup ilmu dan informasi untuk berpendapat. Tapi saya mengajak kepada seluruh bangsa ini, selain protokol kesehatan, mari kita tingkatkan imunitas kita gitu kan. Jadi lebih sehat, lebih bugar, makannya lebih bergizi gitu. Insya Allah pada punya rezeki, Allah kasih ya buat bangsa ini, sehingga lebih sehat. Nah, kembali kepada kekuasaan dan yang tadi cerita presiden itu, vaksin dan lain-lain untuk corona ini juga, kenapa saya belum selesai? Jakarta sekarang dibilang ribuan RT, dibaca sama saya tadi, yang zona merah. Sementara kawan saya Pak Joni menyampaikan, Pak Agus, itu kalau pemerintah terus membiayai orang ke rumah sakit untuk yang ringan-ringan, banyak juga mungkin yang memanfaatkan, daripada susah di luar nyari uang, lumayan lah kalau isolasi mandiri 15 hari gitu kan di Wisma Atlet atau di mana, makan tidur gratis pakai AC, ada wifi gitu kan, bisa sambil dagang, bisa ambil macam-macam, kerja lah, yang positif mikirnya di situ kan, kalau bisa bolak-balik. Nah, ini sebetulnya saya berharap ditindaklanjuti dengan memeriksa data ya, jadi oleh para ahli yang sedang bekerja, diperiksa datanya ada nggak sih, bener nggak yang bolak-balik begini gitu. Kalau nggak ada, itu berarti isu di luaran saja gitu. Kalau ada ya tegas. Nah, tapi di sisi lain, supaya masyarakat berhati-hati juga,
itu yang seperti apa gitu yang dibiayai oleh negara nih soal vaksin ini yang sakit itu kan, atau juga harus ada alternatif ya yang lebih bisa terjangkau oleh biaya masyarakat, sehingga intinya negara ini harus bisa survive dan selamat. Berat gitu kan. Jadi ketika ada semangat misalnya pengen pindah ibu kota baru, ya banyak orang bilang hati-hati karena anggaran itu sekarang mesti fokus kepada yang penting, kecuali misalnya berbagai perusahaan di arrange ya seluruh dunia yang gede-gede mau bikin bisnis di sana gitu kan, menguntungkan ini nggak pakai anggaran belanja negara, kemudian itu bisa sustain, langsung turun uang besar ke pasir penajam sehingga terjadi pembangunan, seluruh pabrik bekerja membangun ini itu katakanlah menghabiskan 500 triliun gitu kan untuk, atau 1000 triliun untuk kota baru gitu kan, tapi sama sekali tidak menambah hutang, tidak menambah beban negara. Wah itu cakep banget, hebat banget itu. Itu perlu bikin jalan lagi, itu jalan siapa tuh? Mungkin nanti jalan ada tol baru yang lebih panjang dari Jakarta Cikampek, ya kita kasih nama beliau itu yang mampu mewujudkan ibu kota tanpa beban sedikit pun ke APBN atau ke hutang luar negeri. Itu tentu sangat luar biasa. Nah, ini corona itu, COVID itu hanya di depan, di belakangnya banyak sekali. Anak sekolah udah nggak sekolah juga setahun lebih. Sifat-sifat berubah itu pasti ya, jadi nggak seperti sebelumnya lagi. Kemudian juga 24 jam atau 18 jam lah dengan internet itu juga menyulitkan orang tua. Sehingga internet itu lebih mampu mengendalikan anak-anak, itu harus diakui dengan jujur. Mereka tidak hanya lagi belajar dengan internet itu, tetapi hubungan sosial, relationship dan lain-lain itu udah menggunakan internet. Jadi berubah ini peradaban ini, lambat laun ini sedang berubah. Walaupun itu boleh jadi cepat juga sebetulnya kalau kita bicara tentang proses peradaban panjang ini gitu kan. Jadi ini semua sedang berubah. Di sisi lain orang makin banyak yang bilang bahwa duit itu memang nggak mudah nih sekarang gitu kan. Tapi kembali lagi lah ya, dengan seperti ini, pandemi belum selesai, ekonomi mau digenjot yang mana gitu kan. Walaupun di sisi lain ketika ini selesai, itu boleh jadi nanti langsung ramai pariwisata apa segala macam itu mesti melesat. Kita nggak boleh ngalamin ribut, stagnan apa segala macam, mesti cepat itu bisa melesat maju. Nah tetapi sekarang ini tetap harus direm. Kenapa? Karena pengalaman Amerika dan India itu ketika fatalistik corona COVID itu luar biasa itu. Bener-bener jangan sampai lah di negeri ini. Dan saya ulang lagi, hari-hari ini di tanggal 23 April ya 2021 itu masih 5 ribuan. Jadi di situ angkanya. Dan 5 ribuan itu kalau lihat ke belakang masih panik, artinya setahun itu masih sebulan, mohon maaf bukan setahun, 1 bulan itu masih 150 ribu penambahannya, belum yang meninggal. Dan itu belum turun ke bawah gitu kan. Jadi ini harus terus diwaspadai dan dijaga. Nah, dengan seperti ini gitu kan, maka bukankah kita fokusnya mana ekspor yang tetap masih dibeli sama berbagai negara, kemudian kita mesti fokus mungkin pangan. Untuk dalam negeri ini perlu cukup, karena kalau pangan cukup itu luar biasa akan aman. Nah di sisi lain kita doakan lah ya supaya selamat gitu atau tidak terjadi lagi saudara-saudara kita, patriot kita yang kapalnya itu hilang ya, kapal selam hilang. Mudah-mudahan bisa ketemu selamat gitu. Berdoalah, kita berusaha. Kejadian begini disebutkan pernah beberapa kali gitu kan. Saya sih tentu bukan ahli, tapi kalau kita lihat mesin perang, alat-alat seperti itu tuh harus selalu terpelihara dan canggih, dan tahunnya juga
seperti dulu kan ada beberapa tahun yang lalu ada pesawat yang jatuh ternyata lama gitu kan. Jadi untuk yang nyelam gitu kan beresikonya tinggi sekali. Jadi walaupun saya nggak terlalu paham, memang nggak paham saya sih cuma pesan ya anggaran ya pemeliharaan gitu kan perlu bagus lah, bukan berarti yang sekarang tidak dipelihara dan ini enggak ya, bukan itu, tapi ini sih ngingetin aja. Jadi anggaran itu penting juga untuk pertahanan itu, karena kalau kita lihat kan di Papua tuh nggak selesai-selesai sampai hari ini gitu kan, ribut kayak begitu tuh terus aja kejadian. Ya itu juga tentu kita prihatin lah. Nah yang terorisme juga terus gitu kan, ada lagi. Walaupun itu kalau banyak pihak sih enggak juga mutlak karena keyakinan, tapi biasanya terpicu adanya ketidakadilan yang luar biasa, sehingga keyakinan yang keliru itu gitu kan yang terpicu menjadikan terorisme itu terjadi gitu kan. Nah dari semua cerita itu kan ada yang sedih, misalnya 1 kilogram sekian emas hilang di KPK. Kemudian juga ada penyidik yang diindikasi mencari kesepakatan lah ya, kalau nggak dibilang meres. Dulu ya nggak tahu gitu, tapi keungkapnya sekarang. Kemudian juga ada kontainer barang bukti juga atau truk lah ya, itu bergerak gitu hilang atau mau ngumpet atau gimana lah. Ini dinamis banget. Jadi negeri ini masih, kalau bicara hukum menurut Pak Mahfud ya hukum kita masih menang kalah, belum atau bahkan jauh lah dari jujur adil. Seperti itu gitu kan, apalagi di perampasan tanah yang masih keungkap tuh baru yang sertifikatnya palsu gitu kan, yang kuat. Yang sertifikat asli belum kebuka, padahal KMTI udah terang-terangan udah buka data aja, adu data. Ada datanya korban perampasan, datanya yang merampas, kemudian juga datanya perampasnya gitu kan, selain datanya BPN. Nah ini hal-hal yang sederhana yang perlu terus dikembangkan sehingga banyak hal bisa lebih baik gitu kan. Nah jadi kembali ke situasi nasional ini, itulah pentingnya presiden perlu didukung, pemerintahan perlu didukung dan didoakan kepada para pemimpin kita semuanya. Saya ulang lagi, bukan berarti terus dia menikmati ya, tapi harus makin kritis, justru melakukan hal-hal yang baik. Karena kita harus jujur bahwa secara normatif harusnya gitu kan, ketika situasi seperti ini semuanya menurun. Jadi ya ada sopir taksi juga bilang misalnya ke saya, sekarang tuh udah mulai banyak lah orang nggak bisa makan terus meninggal itu. Walaupun saya nggak nanya detil, nggak melakukan survei juga, tapi yang ingin saya ceritakan di sini atau saya usulkan, justru saya bukan pengen meneliti hal itunya gitu, tapi saya justru mendorong atau menyemangati, apalagi ini bulan Ramadan, marilah kita apalagi bagi yang berpunya ya, untuk melakukan banyak pertolongan. Nah buat yang lain yang belum beruntung, barangkali semoga ada jalan dan belajar menahan sehingga bisa survive. Jadi saya senang ketika orang bisa nyumbang ini, nyumbang itu, apalagi dengan harta yang halal, dengan cara kerja yang baik gitu kan, memberikan sumbangan ke panti asuhan, yatim piatu, orang-orang yang kurang beruntung. Juga ya kita lihatlah artinya di sekeliling ya, saling tolong menolong, karena situasi sulit ini memang nggak sederhana gitu kan untuk diselesaikan.
presiden tentu punya visi jauh panjang. Nah, sekarang itu saatnya menteri-menteri itu konkret, gitu, gubernur konkret, wali kota konkret. Konkret itu apa? Tadi itu cegah bener supaya nggak pada sakit, kemudian produktif, entah itu di pangan, entah itu di hal-hal yang bisa ekspor, sehingga kita secara bangsa itu kuat, siap. Jadi bukan sekarang itu karena pandemi ini malah banyak menghabiskan waktu, buang waktu. Saya menyampaikan ini benar-benar dengan sungguh-sungguh dan keprihatinan, karena ternyata memang benar apa yang saya pernah dengar, usia lanjut itu bukan berarti akan kembali duluan, atau yang usianya muda itu akan kembali kepada Tuhan belakangan. Ternyata itu harus makin diyakini itu tidak begitu gitu kan. Jadi, dan itu sebetulnya luar biasa sekali rumus dari Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan kepada kita semua untuk terus waspada, berhati-hati dan produktif, serta menjaga diri tidak nyusahin orang, tidak berbuat yang aneh-aneh gitu kan, supaya terus menjaga dalam keimanan, berbuat baik, menggembirakan pihak sekeliling, menolong, mencerahkan, dan hal-hal yang lain. Jadi saya kira itu gitu kan, dan kita nggak usah pusing mikirin 3 periode lah ya. Jadi, dan kita juga nggak usah pusing mikirin tadi itu gitu kan, pindah ibu kota gitu kan, karena ada juga yang bilang ya kota pemerintahan pindah tapi ibu kota negara tetap gitu kan. Artinya kan sebenarnya bahasa sederhananya masih ada yang belum setuju, tapi bikin kota di sana yang bagus, yang super modern, kemudian itu bisa menggerakkan bisnis di Asia Tenggara gitu ya, hebat juga, silakan gitu. Apalagi bisa dibangun tanpa APBN dan itu bisa sukses, itu hebat banget gitu kan. Jadi saya sih melihat dan mengajak kita jaga diri terus, optimisme, kemudian juga berhati-hati. Semoga musibah ini segera berlalu ya, dan kita semua selamat, tahan, imunitas kita meninggi terus sehingga semuanya selamat. Demikian, terima kasih. Kalau suka disebarkan, di subscribe, di like. Temponya tidak tinggi gitu kan, tapi mudah-mudahan ini menginspirasi dan banyak hal bisa diselesaikan di negeri ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.